karena kita bisa. Cerita menggambarkan cerita silam yang terasa hambar, warna-warni mengungkap ketetapan. Hari ini kita bisa. Buka mata, buka hati, sama-sama membuat laki dan anak kita pasti bisa. Jangan digoda-goda, kau tuh kita bisa ayo maju bersama, tersenyumlah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Encep Nugraha SPD dari SMP Negeri 2 Samarang, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kali ini, saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 dalam koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mari kita sukseskan Merdeka Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Jadi, kurang lebih 2 minggu ke belakang, saya telah mempelajari banyak hal tentang modul 1.1. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajarinya? Ya, yang pertama adalah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih terpusat pada guru atau teacher center. Murid hanya berperan sebagai pendengar. Dalam pembelajaran yang berlangsung, guru memberikan segalanya kepada murid tanpa memperdulikan apapun. Jadi guru adalah pusat dari segala pembelajaran yang berlangsung di kelas. Yang kedua, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik maupun potensi setiap anak. Pada awalnya, saya berpandangan bahwa mengajar itu hanya memberikan pengetahuan atau kognitif saja, sehingga saya kurang memperhatikan karakter dan potensi setiap anak yang ada di kelas. Padahal, setiap anak memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Misalnya, ada anak yang memiliki potensi bagus dalam keterampilan, namun potensinya kurang berkembang karena kurang mendapat bimbingan dari guru. Yang ketiga, ada batasan hubungan atau interaksi antara guru dan murid. Dalam hal ini, guru dan murid tidak terjalin koneksi yang baik, sehingga dalam proses pembelajaran hanya guru saja yang berbicara. Guru memberikan ilmunya atau mentransfer ilmunya tanpa memperhatikan murid yang ada. Murid tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Sosok guru sangat ditakuti sehingga murid tidak berani mengungkapkan ide atau gagasannya karena takut salah. Yang keempat, pemberian tugas yang terlalu dipaksakan tanpa melihat sedikit pun kondisi murid. Setelah guru memberikan tugas, lalu ketika murid sedang mengerjakan tugasnya, guru kurang memberikan bimbingan atau pendampingan. Selain itu, terkadang kita sering menghakimi bahkan menghukum anak tatkala anak tidak menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu kepada anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Jadi,
yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini sesuai dengan permasalahan saya tadi, maka yang pertama, pendidik itu menuntun, dan pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodratnya. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan jadi satu kesatuan. Ketiga, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator. Yang keempat, dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan dan memerdekakan anak dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada anak, tetapi kita juga harus siap menuntun anak tersebut sehingga tidak keluar dari norma-norma nilai pendidikan itu sendiri. Yang kelima, pendidik sebagai pamong, memposisikan diri sebagai orang tua kandung ketika murid berada di sekolah. Pendidik dan murid diibaratkan sebuah keluarga sehingga memiliki kedekatan emosional. Dengan demikian, kita akan lebih mudah mengetahui keinginan atau kemampuan anak sehingga kita mudah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center dan memahami karakteristik maupun potensi setiap siswa. Dalam pembelajaran, guru tidak harus sebagai teacher center. Guru bukan satu-satunya sumber informasi. Anak bisa mencari di berbagai sumber untuk mendapatkan ilmunya. Yang kedua, dalam pembelajaran menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal. Dalam hal ini, karena saya calon guru penggerak dari Kabupaten Garut, maka saya akan menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal, khususnya yang berdekatan dengan sekolah kami, yakni di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Yang ketiga, memperbanyak permainan dalam pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, permainan bisa berupa metode atau model-model, atau yang paling tepat adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga suasana kelas dapat menyenangkan dan anak-anak lebih mudah menangkap materi pembelajaran. Yang keempat, memposisikan diri sebagai orang tua murid dan anak-anak sebagai anak kandung sehingga hubungan dapat terjalin dengan baik, lebih dekat, dan lebih terbuka. Inilah yang menjadikan kita akan lebih dekat, lebih mudah untuk memahami siswa. Siswa pun tidak takut untuk menyampaikan ide atau gagasannya, mengungkapkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya karena mereka merasa lebih dekat dengan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam mempresentasikan kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Saya Jeb Nugraha SPD dari SMP Negeri 2 Samarang, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Selalu semangat,
Semoga kita dapat memerdekakan anak dalam belajar. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.